Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, hari ini hadir dua narasumber kita ya dari SMKN 2 Jombang. Ada Ibu Indra Kurnia Dewi, SPD, dan Ibu Ratna Yulinda Suudi, SPD. Kayaknya masih muda-muda ya. Ya. Yang saya hormati tim penggerak PKK Kabupaten Jombang, wabil khusus hari ini Pokja 3 yang mengadakan kegiatan program kerja hari ini. Yang saya hormati seluruh undangan, di sini ada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang dan dari Pokja 3 nggih, dari Pokja 3 Kecamatan se-Kabupaten Jombang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan hari ini yang tentunya banyak nilai manfaatnya nanti buat kita semua. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau sehingga kita termasuk umat yang diselamatkan di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini temanya menarik ya. Ini kegiatan workshop etika dan estetika berbusana. Makanya yang diundang ketua ini. Karena bagaimanapun di dalam semua organisasi, semua perkumpulan, ketua ini menjadi view of point ya, gitu ya bahasanya. Jadi orang yang akan dilihat langsung ke depan. Ini makanya penting sekali pendidikan bagi kita semua termasuk saya. Itu ya. Saya mohon maaf hari ini saya tidak mengenakan baju PKK, seragam PKK karena hari ini setelah membuka dari sini saya harus mengikuti kegiatan Dekranasda. Tetapi yang tidak boleh hilang walaupun tidak pakai seragam PKK apa? PIN. Nah, yang tidak pakai seragam pakai PIN apa enggak? Nah, diingat-ingat ya. Jadi kalau enggak pakai seragam, pinnya tetap harus ada, gitu ya. Jauh lebih baik kalau menggunakan seragam, gitu ya. Dan saya ingin Bapak Ibu sekalian memahami, hari ini sebenarnya adalah kegiatan program kerja, ya. Karena kita pakai judul yang sama, PKHP, bukan berarti kemudian kita tidak menjadi tidak berbeda dengan pleno, tidak ya. Ini hanya karena masalah alamat kegiatan. Jadi apa sih Bu bedanya pleno dengan program kerja? Nah kalau di tingkat kabupaten ini akan agak sulit membedakan. Kenapa? Karena kabupaten mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan pada jenjang di bawahnya, ya. Untuk kegiatan pleno, maka kami sudah memisahkan dengan langsung mengundang per Pokja. Karena pleno itu sebenarnya adalah kegiatan yang tujuannya sebesar-besarnya memberikan wawasan pengetahuan kepada para kader sebagai bekal untuk bisa memberikan kepada masyarakat atau kepada jenjang di bawahnya lagi. Itu tugasnya. Sementara kalau program kerja sebenarnya adalah aplikasi dari kegiatan yang harusnya direct ke sasaran, tapi karena kabupaten ini tidak berhadapan langsung dengan sasaran kecuali yang di desa, sehingga kami tetap memberikan kewajiban kepada diutamakan kepada kader di jenjang bawahnya dan atau yang berhubungan dengan tema program tersebut. Kalau hari ini karena temanya lebih spesifik pada etika dan estetika, maka beliau dari Pokja 3 akhirnya mengundang hanya pada internal kader. Tapi nanti kalau sudah hubungannya dengan luar, biasanya kita masih ada lintas sektor, tetapi tidak pada sasaran. Biasanya pada kelompok-kelompok ormas gitu ya. Nah ini mohon nanti kalau dari kecamatan bisa membedakan sehingga bisa melakukan pembinaan di desa dengan tepat.
Itu harapannya. Jadi harus bisa membedakan antara pleno dan program kerja. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema ini menarik, terutama kalau untuk dikaitkan dengan saya sendiri secara pribadi. Saya ini mungkin panjenengan sudah kenal sekali dengan saya, orangnya agak kurang begitu update tentang berbusana, tidak bisa mengikuti tren. Kalau katanya Pak Rambah, saya ini orang konvensional, orang kuno, gitu ya. Tetapi setidaknya saya berusaha keras untuk belajar, setidaknya menyamakan, menyesuaikan situasi di mana saya berada. Setidaknya itu. Kalau tidak salah ya Bu ya. Ya. Situasi formal rapat kita harus pakai baju seperti apa, situasi santai seperti apa. Itu yang paling utama. Itu yang kunci pertama. Secuek-cueknya kita, maka ini adalah kunci. Karena sebenarnya apa? Dari berbusana itu adalah bagaimana cara kita menghargai diri sendiri. Dari menghargai diri sendiri ini adalah muncul penghargaan untuk orang lain. Ketika saling menghargai itu muncul di antara kita, yang terjadi adalah interaksi yang baik. Ini harapannya. Sebenarnya sederhana, dari cara berpakaian saja, ternyata ini bisa menimbulkan budaya yang luar biasa di dalam pergaulan. Bagaimana keluasan kita bergaul, itu nilai pertamanya adalah busana. Gitu. Setidaknya begini, itu tidak akan menimbulkan kesenjangan setidaknya. Nyun sewu, di dalam hati kecil kita, pasti ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti akan melihat dari luarnya dulu, busananya. Yang diukur adalah apakah yang berada di hadapan saya ini selevel dengan saya, dengan tipikal paling tidak bajunya dulu. Leres napa mboten? Begitu merasa ada kecocokan, pasti baru kemudian ada keberanian untuk menyapa. Tetapi ketika ketidakcocokan itu sudah muncul dari tipikal berpakaian, biasanya akan sulit menyapa. Leres napa mboten? Contoh sederhana, saya yang tidak suka pakai perhiasan, ketika bertemu dengan orang yang dengan perhiasan yang banyak, saya jujur langsung minder. Kenapa? Saya akan ada perspektif di dalam diri saya, pasti beliau ini adalah orang yang up to date di dalam urusan berbusana, perhiasan, menggunakan perhiasan. Sementara saya merasa mengukur diri saya adalah orang yang konvensional. Sehingga memulai percakapan itu menjadi sulit. Itu dari saya. Dan ini sulit diubah. Nah, mari kita tata kembali, menyesuaikan kembali kita berada di mana dan bagaimana seharusnya kita bersikap. Terutama untuk para kader PKK, saya selalu menyampaikan kenapa PKK diatur berbusananya itu sesederhana mungkin, karena sebenarnya supaya tidak ada gap, tidak ada jarak ketika harus melakukan interaksi dengan masyarakat. Tetapi ketika baju seragam PKK ini sudah dilepas, monggo jati dirinya boleh dikeluarkan. Karena itu adalah hak bagi semua orang untuk berlaku sebagaimana dirinya mengeluarkan ciri dirinya, mengekspresikan apa yang menjadi ciri dalam kehidupannya sepanjang itu bisa diterima oleh masyarakat. Itu sudah kewajiban kita semua, terutama bagi kita yang terbiasa berorganisasi. Harus mampu menyesuaikan di mana kita berada, bagaimana kita harus berbusana. Apalagi kalau hubungannya dengan estetika. Waduh, saya yang paling sulit. Seperti hari ini sebenarnya baju saya kurang estetika.
Karena saya orangnya gemuk, bajunya kok modelnya gede-gede ya, batiknya ya. Gitu. Tapi karena ini dulu adalah pemberian seragam dari panitia, ya harus saya pakai gitu ya. Ya, memang siapapun harus selalu mengupdate pendidikannya, wawasannya. Hari ini Pokja 3 sudah memfasilitasi kita semua untuk belajar bagaimana etika dan estetika berbusana yang baik, sehingga setidaknya bagi diri kita sendiri, mari kita terapkan, kita tularkan pada keluarga, akan jauh lebih baik lagi. Anda yang sudah ada di sini nanti bisa menyampaikan kembali di tingkat jenjangnya masing-masing, syukur-syukur bisa di bawahnya, begitu ya. Dan mari kita buat PKK ini menjadi lebih menyenangkan ketika kita mencari wawasan yang benar-benar menjadi kebutuhan kita untuk menjadikan keluarga yang sejahtera berdasarkan 10 program pokok PKK. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih terutama untuk para narasumber yang hari ini, meskipun muda karena beliau ilmunya banyak, kita juga harus mau menerima, bukan berarti kemudian kita yang usianya banyak jauh lebih tahu dari yang muda. Itu yang harus kita sadari bersama ya. Tidak boleh ada penolakan karena ilmu itu tidak terbatas pada usia dan ruang dan waktu. Begitu. Terima kasih juga kepada Pokja 3. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, PKP bidang pangan, sandang dan papan, kegiatan workshop etika dan estetika berbusana saya nyatakan dibuka dan dimulai. Matur nuwun, selamat mengikuti kegiatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai etika dan estetika mengenai berbusana. Ini saya dari sini Ibu-ibu. Mulai dari awal, pertanyaannya, kenapa sih kita itu harus mengetahui tentang etika dan estetika mengenai berbusana? Pentingnya mengenai estetika dan etika berbusana yaitu karena seringnya terjadi permasalahan yang berupa ketidakserasian dalam berbusana di lingkungan masyarakat. Sehingga kita perlu mengetahui tentang etika dan bagaimana estetika dalam berbusana, sehingga nantinya akan membentuk keserasian dalam berbusana dalam lingkungan masyarakat. Masalah yang sering kita hadapi di dalam lingkungan masyarakat pada wanita dewasa dalam menggunakan busana antara lain kebanyakan yaitu biasanya sering kita jumpai ibu-ibu itu kalau ke pasar karena mungkin enaknya memakai daster, ya, memakai busana tidur langsung pergi ke pasar, tidak memperhatikan kenyamanan busana ketika bepergian. Banyak contohnya, kalau seumpami ibu-ibu ke tetangga, kalau meskipun kita keluar rumah, itu kan harusnya kita juga istilahnya memperhatikan gimana sih etika kita kalau bertamu ke tetangga, itu kan juga ada. Busana yang tidak sesuai dengan bentuk tubuh, busana kerja yang sangat ngepas di badan, bentuk leher atau kerah yang tidak sopan, ketidakseimbangan busana atas dengan busana bawah, aksesoris berlebihan, ketidakseimbangan busana yang dipakai dengan sepatu, penyatuan warna kontras yang tidak sesuai, busana santai yang berlebihan, celana pendek mini atau biasanya disebut hot pants. Kalau sekarang lagi ngetrennya, kalau anak-anak muda kemana-mana selalu pakai hot pants, katanya ngetren ya. Sudah sangat tren digunakan kemana-mana. Busana yang tidak sesuai dengan bentuk tubuh, contohnya seperti apa? Berbusana misalnya tidak sesuai dengan bentuk tubuh, misalnya di saat kita etimologi busana itu kan ada bentuk tubuh namanya tinggi kurus, ada bentuk tubuh tinggi gemuk,
ada bentuk tubuh pendek kurus, ada bentuk tubuh pendek gemuk, dan ada bentuk tubuh normal. Di saat kita seperti saya itu kan termasuk pendek gemuk, Bu ya. Sudah pendek dan gemuk. Itu di saat saya berpakai baju, saya usahakan kalau pakai baju diusahakan warna yang agak gelap. Kenapa? Karena warna gelap itu otomatis bisa menyamarkan bentuk tubuh kita. Terus motifnya? Kalau motif garis itu diusahakan motifnya yang berdiri. Kenapa? Karena motif berdiri itu bisa melangsingkan tubuh dan membuat tubuh kita terlihat lebih tinggi. Jangan sampai kalau seperti saya sudah pendek memakai garis posisinya horizontal itu akan terlihat lebih pendek. Untuk motif juga seperti itu, diusahakan di saat tubuh gemuk jangan pakai motif yang besar-besar. Kalau motif besar kan juga terlihat badan kita juga semakin membesar. Kecuali mungkin tadi katanya Bu Sumrambah, kecuali kalau seragam. Seragam kan kita enggak bisa milih, Bu saya enggak mau, wong saya tubuhnya gemuk kok dikasih motif besar-besar, kan enggak mungkin ibu-ibu nggih. Jadi tetap harus menyesuaikan. Kalau memang kita tidak berseragam, mungkin kita bisa memilih motif apa yang cocok dengan tubuh kita. Warna warna baju yang sesuai dengan tubuh kita dan lain sebagainya. Etika dalam berbusana. Syarat berbusana yang estetis antara lain yaitu sesuai dengan kepribadian, sesuai dengan bentuk tubuh, sesuai dengan warna kulit, kesempatan yang dihadiri dan tren mode yang sedang berlaku. Di sini saya akan memberi tambahan. Dalam berbusana itu juga ada namanya penunjang busana, yaitu ya ada dua, namanya milineris dan aksesoris. Apa sih milineris itu? Milineris yaitu benda yang melengkapi berbusana yang mempunyai nilai fungsi bagi pemakai. Misalnya yaitu jam tangan, ada topi, ada anting, ada mungkin bros, itu termasuk penunjang busana yang berfungsi sebagai milinoris. Ada aksesoris, yaitu pelengkap busana yang memiliki fungsi sebagai penghias yang mendukung busana, serta milineris yang berfungsi untuk melengkapi dan menghias atau keduanya secara bersamaan. Ya. Untuk perhatian untuk aksesoris itu biasanya yang wajib kita perhatikan yaitu anting, gelang, kalung itu diusahakan sesuai dengan kesempatan. Misalnya kalau anting bagi ibu-ibu yang tidak memakai kerudung seumpama, anting di saat kita mempunyai kesempatan untuk kesempatan kerja, anting seperti apa sih yang harus kita gunakan? Itu juga ada etikanya. Tidak memungkinkan kita untuk kalau seumpama saya sebagai guru di sekolahan, di saat saya mengajar tidak mungkin saya memakai anting yang berjuntai atau memakai anting yang sampai tindiknya bersusun. Itu kan ada tindik bermacam-macam. Gelang juga gitu. Di saat kita bekerja tidak diperbolehkan untuk memakai gelang keroncong. Terus di saat kita bekerja kita juga memerhatikan ada 5 titik di tubuh kita, tidak melebihi dari 5 titik dalam etika berbusana. Misalnya, kalau kita sudah memakai gelang, memakai arloji 1, 2, memakai cincin 3, memakai bros 4. Kalau cincinnya ada 2, termasuk dihitung berapa titik ibu-ibu? 2 titik, ya. Kalau seumpama sudah seperti itu, kita ditambahi seumpama ada bros di kepala, boleh apa tidak?
Itu kan kita kalau seumpama bekerja tidak melebihi dari 5 titik yang ada untuk perhiasan, tidak melebihi 5 titik yang ada di tubuh kita. Kalau kita sudah mengenakan gelang, mengenakan aloji, ada 2 titik, mengenakan anting, mengenakan gelang, mengenakan bros, jangan mengenakan lagi, oh saya pakai cincin sebelah kiri 2, saya sebelah kanannya 2. Gelangnya sudah ada arloji, saya memakai gelang di sebelah kiri, saya memakai gelang sebelah kanan, memakai bros di sini, saya pakai bros di sini, otomatis tidak ada etika, tidak beretika dalam berbusana untuk bekerja. Kecuali kalau kita berbusana pesta. Pesta itu kan identik dengan kemewahan. Meskipun mewah, kalau trennya untuk saat ini itu kalau mungkin kita mengikuti di TV, justru para selebritis tidak perhiasan tidak sampai banyak seperti kalau kita lihat di gosip itu kan ada orang-orang Nyun Sewu nggih, yang orang-orang dari daerah mana itu memang jor-joran untuk menggunakan emas. Ada yang emasnya sampai dibuat banyak, gelangnya sampai berjuntai-juntai untuk busana pesta. Itu mungkin istilahnya menunjukkan ini loh saya, menunjukkan status nggih. Tapi tetap meskipun kita menunjukkan status itu juga ada etikanya. Untuk bekerja juga jangan menggunakan gelang kaki, tidak menggunakan kalung dan bros secara bersamaan. Hindari kalung dan anting yang terlalu besar serta adanya gelang keroncong. Tidak dianjurkan untuk menggunakan tato dan piercing. Mengertos nggih Ibu piercing itu apa? Kalau piercing itu namanya tindik. Tindik bisa di hidung, bisa tindik di telinga, dari atas sampai bawah bisa ditindik, itu namanya piercing. Beda kalau perempuan kan pasti ada piercingnya cuma 1 nggih. Yang tidak dianjurkan itu kita mempiercing hidung kita. Biasanya kalau dari seperti orang Arab itu ada piercingnya di bagian hidung. Terus ada piercing di lidah, ada piercing di mulut, itu kan ada biasanya. Untuk berbusana kerja tidak dianjurkan. Ini kategori untuk berbusana. Seperti tadi yang saya jelaskan, ada busana mutlak. Apa sih busana mutlak itu? Busana mutlak yaitu yang ada di tubuh kita, yaitu misalnya Nyun Sewu ada celana dalam, ada bra, itu kan mutlak wajah di tubuh kita. Ada atasan, ada bawahan. Bawahan bisa apa? Bisa celana, bisa juga rok. Ini tadi yang milineris. Ada jam tangan, ada sepatu, ada kacamata dan lain sebagainya, dan ada untuk aksesoris yaitu kalung, bros, itu juga termasuk dalam kategori aksesoris. Ini busana menurut kesempatan. Ada busana rumah, ada busana kerja, ada busana pesta, busana rekreasi, busana olahraga. Nah ini ya, untuk busana rumah. Busana rumah itu kriterianya seperti apa sih? Harus longgar di badan, nyaman. Bahannya biasanya kalau busana rumah dari katun, dari bahan kaos. Kaosnya bisa kaos katun, bisa kaos yang combat dan lain sebagainya. Untuk busana kerja, kriterianya apa sih? Busana kerja tidak mempunyai atau tidak memiliki model yang bermacam-macam. Dari aksesorisnya, busana kerja juga tidak, ini tadi tidak melebihi dari 5 titik. Ada busana pesta. Busana pesta itu juga nanti dibagi bermacam-macam. Ada busana pesta malam, ada busana pesta siang. Bedanya busana pesta malam dan busana pesta siang itu dibedakan dari apa?
Dibedakan juga bisa dari desainnya, dari warnanya juga. Kalau busana pesta malam itu misalnya ada malam yang apa? Malam ada yang malam gala, ya gala dinner. Ada yang malam yang mid gala. Itu yang teknik tipe-tipe glamor. Itu misalnya bisa memakai baju yang seperti ini itu untuk busana pesta malam. Untuk busana pesta malam warnanya bisa menyesuaikan juga dengan warna kulit kita. Busana rekreasi. Busana rekreasi itu busana yang dipergunakan untuk kesempatan kita pergi. Bisa istilahnya, kalau busana rekreasi itu nyaman juga buat kita. Tidak diperbolehkan busana rekreasi kita memakai kain satin. Mengapa pakai kain satin itu seperti apa? Kain satin itu kan kain yang panas ya, tidak bisa menyerap keringat. Atau kain yang yang melayang atau flowy. Misalnya Sifon, itu juga tidak diperbolehkan untuk busana rekreasi. Busana rekreasi identik dengan seperti apa? Misalnya boleh bahan katun. Kenapa? Karena busana rekreasi itu kan kita pergi keluar. Kita pasti butuh istilahnya energi yang lebih. Kita pasti jalan-jalan dan mengeluarkan keringat. Diusahakan juga busana rekreasi yang bisa menyerap keringat. Tapi desainnya berbeda dengan busana rumah. Kalau busana rumah itu identik dengan desain yang longgar, misalnya daster atau baby doll. Ada busana olahraga, busana menurut kepribadian. Untuk pribadian kita yang natural atau sportif, ciri-cirinya yaitu kita energik, kita terkesan tomboy, selalu tampil sederhana dan natural. Itu bisa memakai jenis busana yang sesuai, misalnya jaket atau jas, rok span atau lurus, kemeja, celana jeans atau pantalon, sepatu kets, tas gantung atau tas ransel. Ada busana menurut kepribadian. Kalau seumpama kita mempunyai kepribadian yang romantik atau feminin, apa sih kepribadian yang romantik atau feminin itu? Di saat kita bertutur kata yang lembut, lemah lembut, tidak gerusa-gerusu, berperilaku seperti seorang putri, menyukai hal-hal yang berkaitan dengan renda, pita, lipit, dan floral atau bunga. Itu bisa memakai jenis busana yang sesuai. Misalnya menggunakan rok lebar berbahan sifon atau yang flowy, yang istilahnya melayang, yang ringan, gaun berpotongan princess. Berpotongan princess yaitu bisa princessnya dari lengan atau princess bahu atau mungkin garis potongan empire. Itu kan potongan feminin. Bisa menggunakan rok lipit, menggunakan rok lebar yang menjuntai, dan gaun panjang berbahan renda. Jadi kalau kita tipe-tipe orang yang lemah lembut, tidak mungkin kita orang yang lemah lembut kita berpakaian sporty, pakai jaket, pakai jeans. Terus ada lagi kepribadian yang glamor atau seksi. Ciri-cirinya seperti apa? Yaitu kita agresif, ceria, berani, menyukai beragam hal yang menarik perhatian. Busananya apa yang dipakai? Yaitu gaun lengan setali. Apa sih gaun lengan setali itu? Yaitu gaun yang menempel langsung dengan badan, tidak ada potongannya, itu gaun lengan setali. Celana kapri, segala jenis gaun yang ketat dan membentuk tubuh, dan aksesoris dengan warna mencolok. Apa sih agresif itu ibu-ibu? Gimana kalau kita seumpama
sebagai mempunyai kepribadian sebagai seorang yang glamor atau seksi, yaitu agresif. Seperti apa sih agresif itu? Centil mungkin nggih. Kalau kita gesit nggih. Centil itu kan juga termasuk seksi. Centil itu seperti apa? Kalau kita kadang-kadang punya orang, ini kok centil men sih? Itu kan centil nggih. Kan termasuk kalau tergolong dari orang yang glamor atau seksi. Orang yang glamor atau seksi itu biasanya suka yang pakaian yang ketat, dari bahan yang ketat. Misal dari bahan kulit nggih. Itu menyukai segala baju yang membalut tubuh dengan apa ya istilahnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya, press body, Mungkin kalau yang tren sekarang itu glamor dan seksi itu seksinya itu pakai hot pants. Kalau anak-anak sekarang, kalau saya pribadi juga enggak terlalu suka kalau ada anak mungkin masih muda, mungkin badannya masih seksi, pakai hot pants kok rasanya gimana gitu. Aku kan mau ke kondangan ya, terus aku tuh belum sempat ke tukang jahit buat ngejahit rok. Nah sekarang nih aku harus gimana ya sama kain batik ini ya biar bisa cepat dipakai jadi bawahan. Nggak perlu bingung kan, emang kamu nggak tahu gimana cara pakai kain batik buat jadi rok gitu tanpa dijahit? Aku nggak stylish kayak kamu. Duh nih, makanya aku ajarin ya sekalian. Nih buat fashion people di rumah juga, aku mau share 3 ways to wear kain batik. Nih yang pertama ada cara bikin mid length skirt dari kain batik. Caranya kamu tinggal taruh kainnya di belakang gini Kar. Terus kamu tinggal kayak tarik ujung-ujungnya gini nih, kayak gini. Terus satu sisi kamu taruh ke sebelah sini. Terus satunya kamu taruh di sini. Di samping yang bagian depan nih, kamu lilit ujungnya kayak gini. Biar lebih gampang ikatnya ya kan. Terus dia kekunci kan. Benar. Terus udah deh. Oh terus diketemuin sama Terus yang tadi. diketemuin di belakang. Terus sisa-sisanya kamu selipin deh fashion people ke sini. Nah, nggak kelihatan kan ada sisa-sisa kainnya? Gitu. So stylish. Enggak? Terus gue baru tahu cara ini loh. Ya kan, gampang banget kan? Yang kedua ada juga caranya bikin mid length skirt, tapi beda nih caranya. Jadi dari satu bahan kain aja tuh bisa dikreasiin banyak ya Gak ya? Kak, tinggal coba-coba doang. Nih yang kedua, sama juga kayak kainnya kamu taruh di belakang, terus ujungnya nih kamu satuin kan, kamu tarik. Kalau yang tadi kan tariknya satu-satu, nah ini barengan, terus udah gitu kamu pelintir, kamu lilit barengan juga, kayak gini. Terus udah gitu kamu puterin
Jadi itu kayak bikin aksen bunga mawar gitu kan di tengah-tengahnya. Tuh, tinggal gitu-gitu doang. Terus biar kuncinya? Nah, nanti kalau udah di ujung kayak gini. Nah, ujungnya kamu masukin. Terus kamu tarik. Baik. Oh. Nah, Itu kekunci tuh langsung ya. kekunci, terus kayak sisanya tinggal selip-selipin aja. Banget Tuh, ada kayak bunga mawar di tengah. Nah, kalau yang ini tuh cocok buat kalau kamu perginya mau pakai kayak blus-blus gitu. Kayak zaman sekarang kan kalau ke kondangan pakai blus-blus gitu kan. Terus atasannya kamu masukin. Biar ini Jadi kelihatan ya. betul gitu. Ada nggak cara lain lagi? Ada. Nah, caranya kamu tinggal nih iketin bagian ini di belakang. Oke, bikin simpul kali dua ya? kali ya fashion people biar aman. Terus, nah sisanya coba kamu langkain Kar. Nih, Oh, masukin. masukin. Nah, terus udah gitu ikat di depan. Oh. Gitu. Kok gemes? Ya kan, lucu kan? Jadi kayak celana-celana baggy gitu. Tuh, lebih santai kalau kayak acara di garden party gitu. Manja. Gimana fashion people? Kece kan tips dari aku? Kece banget. Jadi ini yang pakai misalnya ibu-ibu yang mengharuskan memakai kebaya tradisional yang diwiru, ya. Jadi bisa seperti ini. Ini ngukur, ini panjang kain bayak atau panjang rok ya. Jadi kalau misalnya nggak punya meteran atau alat ukur langsung aja gini. Oke. Agak panjang biasanya kalau pakai jarik, jangan terlalu cingkrang. Ini dilipat, misalnya ini 96. Langsung dilipat seperti ini. Lurus. Ini bisa dipakai misalnya ibu-ibu nggak usah jahitkan ya. Ini lurus, yang ujung ini agak lebar. Jadi apa gunanya ini agak lebar ngelipatnya supaya nanti kelihatannya nanti ramping ya bawahnya. Kalau tadi yang di model-model itu kan model-model lurus ya, ini yang model ramping. Meskipun tidak pakai wiru tidak masalah ya, di model ramping. Ini baru nanti ini dijarak. Kira-kira ini 15 diberi kapur jahit ya, atau seadanya ya kapur ini diberi tanda. Ini beri tanda jarum juga bisa. Misalnya ini memanjang jarum antar sekitar 15 cm dari titik 1 kemudian langsung dilipat seperti ini, diberi kupnat. Kupnatnya hanya ini dilipat gini tengah, kemudian dijahit seperti ini. 1 cm saja. Jadi 2 cm tapi kalau dilipat kan jadi 1 cm gini. Seret lurus gini ya, sekitar panjangnya kira-kira ini 12-an cm. Ya. Gak usah dijahit enggak apa-apa Bu, langsung didelujur enggak masalah. Ya, nanti kan bisa dilepas lagi. Misalnya ibu-ibu dapat seragam misalnya ya untuk terima tamu, dapat kain batik langsung ya gini. Nanti kalau sudah selesai bisa dipakai untuk blus. Ya, diteteli lagi. Ya, dicoba nggih Bu ya. Ini tapi ujungnya tetap diberi tali. Ya. Ini ditotok dulu. Ketuker. Ini yang diwiru dulu Bu ya. Ini ada ini yang diwiru. Tidak pakai wiru juga tidak apa-apa. Di sini ya diarahkan ke belakang. Cari PKK ini. Ya, cari PKK ini. Kalau cari PKK bisa ya? Bisa. Ini sudah singsut rapat, ini dia diarahkan ke atas kalau kurang rapi ya. Kurang rapi Bu. Tetap pakai stocking ya Bu. Ini meskipun nggak pakai stocking nggak apa-apa, langsung pasir ya. Ini sudah betul-betul rapat Bu. Ini
Terus ini bisa pakai supaya nggak buka-buka, pakai cemiti yang besar. Ini, terus pakai bros. Jadi yang ini bawahnya, ini dipakai jalan meskipun ya ibu-ibu terima tamu lari-lari nggak masalah. Jadi kalau sekali lagi kalau kurang ramping ini bisa agak ke atas. Ini pakai sendiri bisa. Ini kalau enggak, kain kaku juga enggak apa-apa. Malah enak. Oh, itu juga bisa. Itu kain jarik biasa. Ya, ini kan pakai blus Bu ya, jadi agak bendol. Tapi kalau enggak, itu pakai tet pendek rapi. Ini gini. Jadi Ibu bisa melangkah lebar. Lebar lagi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah acara SMI, nggih. Acara SMI itu biasanya kan tidak boleh pakai kain jeans, nggih. Terus pertanyaan saya, ada model baju yang kayak gamis atau model feminim tapi bahan dasarnya juga jeans. Itu gimana? Apa bisa masuk ke acara resmi atau masih tidak bisa dari bahan jeans tersebut? Terima kasih. Saya dari Mojowarno, dari Pokja 3. Saya cuma mau tanya gimana cara berhijab yang menyesuaikan kita mau pergi atau bekerja. Sekian, terima kasih.
Dari Ibu Camat Bareng, mungkin saya bisa menjawab ya, mungkin sedikit. Untuk bahan jeans, tetap bahan jeans itu bukan bahan untuk kesempatan kita resmi. Meskipun itu kita menggunakan model, apa istilahnya, model-model gamis ya. Karena bahan jeans itu untuk kesempatan santai. Karena memang kalau untuk kesempatan resmi, misalnya kalau kita pergi bekerja, meskipun kita pakai jas, tapi dari bahan jeans tetap tidak diperbolehkan. Karena aturannya untuk kita kesempatan kerja itu ada aturan bahannya apa yang harus dipakai. Terus untuk misalnya, atau untuk kesempatan pesta, meskipun bahan jeans tapi di model busana pesta, itu juga tidak diperbolehkan karena busana pesta itu identik dengan bahan-bahan yang glamor, misalnya bahan daces atau bahan sutra atau silk dan lain sebagainya. Tetap kalau bahan jeans itu untuk kesempatan santai saja ya Ibu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Dan untuk Ibu sudah Ibu, cukup jawab dari terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Kecamatan Mojowarno, bagaimana cara berhijab untuk kesempatan untuk busana kerja? Oh, busana kerja yang pertama, dan untuk busana bepergian. Oh, busana pesta juga, Terima Monggo, kasih. Bunia. Kalau untuk tetap Ibu, kalau untuk kerja itu kan kita ada namanya patokannya, ada apa istilahnya? Oh, kalau kerja itu harus bahannya seperti ini, modelnya seperti itu tetap. Kalau pakai hijab, pakai busana kerja, itu diusahakan jangan memakai kerudung yang terlalu berlebihan. Misalnya kalau kita memakai pasmina, itu boleh memakai pasmina, tapi jangan di model yang terlalu over. Misalnya kita kesempatan kerja, tapi pakai pasmina yang dililit berulang-ulang kali, itu juga tidak diperbolehkan. Kita pada waktu berhijab atau berkerudung, busana kerja, itu pakai yang simple, boleh memakai bros, tapi brosnya juga tidak boleh yang mencolok mata. Misalnya bros yang bentuknya bulat, atau kalau dari ibu-ibu mungkin dari memakai pin PKK. Kalau untuk hijab, untuk kesempatan pesta, itu kalau pesta itu kan bebas ya Ibu. Pesta itu bisa memakai model apapun bisa. Yang penting hijabnya itu terlihat mewah. Jangan di saat kita pesta, apalagi pesta malam menggunakan gaun yang mewah, kita cuma pakai hijab, terus disampirkan di sini pakai kain Paris yang tipis, disampirkan cuma pakai bros, diusahakan jangan seperti itu. Mungkin kita tambahi detail mungkin hijabnya di model, ya pakai aksesorisnya mungkin bisa pakai, kalau pakai kerpu daleman, pakai ciput daleman, pakai kerudungnya cuma kita sampirkan. Terus kita pakai mungkin kalau punya anting yang berjuntai bisa diikatkan di bagian ciputnya. Jadi seolah-olah kita pakai anting tapi antingnya di bagian hijabnya. Itu. Kalau untuk pesta itu kan glamor ya tipenya. Kalau untuk kerja tetap kita jangan sampai berlebihan, sampai ada saya pernah lihat dia kerja tapi pakai diliput-liput sampai berliput-liput, pakai bros, sudah pakai bros, pakai kalung yang kelihatan pendannya, pakai arloji, dipakai gelang, pakai cincin, itu ada seperti itu. Diusahakan jangan, karena patokan kita kerja bukan untuk memamerkan apa yang kita punya, nggih. Mungkin itu. Ada yang tanyakan lagi Ibu?